Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jahara Asifa Salwa dari kelas 2A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hubungan negara dan warga negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian hak. Apa itu hak? Hak adalah suatu yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir dan diakui oleh hukum maupun norma bebas. Hak memberikan kebebasan dan kejaminan bagi individu untuk memperoleh sesuatu yang memang menjadi haknya. Namun, pentingnya diingat bahwa hak juga memiliki batasan agar tidak melanggar hak orang lain. Maka dari itu, dalam menjalankan hak, kita juga harus menghormati hak-hak orang lain, seperti itu. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengertian kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat, dan negara. Nah, kewajiban ini bersifat mengikat. Kenapa mengikat? Karena wajib dilakukan agar kehidupan sosial dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, kewajiban secara sadar juga menjadi landasan agar setiap orang bisa mendapatkan haknya secara adil. Nah, baik, dan juga ada tentang hak dan kewajiban. Mengapa sih kita harus balance tentang hak dan kewajiban? Karena jika kita hanya menuntut hak tetapi tidak menjalankan kewajibannya, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, di kehidupan bernegara yang harmonis hanya bisa dicipta atau tercipta jika kita menjalankan kewajiban sekaligus menghormati hak orang lain. Nah, selanjutnya di sini juga ada hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Nah, hak ini menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak serta penghidupan yang damai. Negara berkewajiban menciptakan kesempatan kerja yang adil dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerjanya. Nah, contohnya, misalnya pemerintah menetapkan upah minimum regional atau bisa disebut dengan UMR agar pekerja dapat menghitung penghasilan yang cukup untuk memenuhi kehidupannya. Atau bisa juga pemerintah memberikan program kartu pekerja yang memberikan pelatihan bagi masyarakat agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerjanya. Nah, yang kedua ada hak memperoleh pendidikan di pasal 31 ayat 1. Hak ini menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Negara juga wajib memberikan fasilitas pendidikan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakatnya. Nah, misalnya program wajib belajar 12 tahun yang memungkinkan setiap anak memperoleh pendidikan gratis hingga tingkat SMA sederajat. Nah, lalu contoh yang kedua ada beasiswa KIP untuk mahasiswa yang kurang mampu, tetapi mereka ingin kuliah. Nah, pemerintah juga bisa memberikan KIP tersebut agar bisa tetap berkuliah tanpa ada kendala biaya apapun. Nah, selanjutnya, pemerintah juga wajib membangun sekolah di daerah terpencil untuk memastikan akses pendidikan merata. Nah, selanjutnya ada kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Contoh yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya. Warga negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, tidak melakukan korupsi, tidak melanggar lalu lintas, membayar pajak dengan tepat waktu. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua, menghormati hak orang lain di pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Dalam menggunakan hak, warga negara wajib menghargai hak dan kebebasan orang lain, tidak menyebarkan ujaran kebencian, tidak melakukan diskriminasi, dan tidak menyebarkan aib orang lain seperti itu. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat dari materi tersebut adalah hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan berwarga negara.
Dengan melaksanakan kewajiban, kita membantu memastikan bahwa setiap orang bisa menikmati haknya. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, mari kita menjalankan keduanya secara seimbang. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.